Shalom semuanya. Coba dong suaranya lebih keras lagi. Shalom semuanya. Haleluya. Selamat sore. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Teman-teman yang duduknya di belakang bisa maju ke depan dong. Biar makin kelihatan, soalnya nggak kelihatan banget. Yuk, itu yang di belakang siapa? Cecil. Ke depan yuk. Ayo teman-teman. Ayo dong ke depan. Ellen. Ayo ke depan yuk. Duduknya di depan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu sama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami masih bisa untuk ibadah Tuhan. Kiranya ibadah kami ini bisa berkenan di hati-Mu Tuhan. Kiranya pelayanan kami Tuhan bisa berkenan di hati-Mu Tuhan. Sekarang kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk teman-teman kita bagi berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersorak untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangannya yuk. Aja tanpa musik, pengen ngedenger suaranya gitu. Tuhan lebih senang dengar suara yang keras daripada suara yang bisik-bisik. Amin. Ya coba. Syukur segala hormat bagimu Tuhan yang mengasihiku. Allah apa?
Tuhan Yesus. Boleh duduk, silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu satu lagu ini. Kita mau diam di hadirat Tuhan. Kita mau duduk mendengarkan firman Tuhan lebih serius, tanpa terganggu kanan kiri. Tuhan mengasihi kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Tuhan mencintai kita. Apakah kita mencintai Tuhan? Itu pertanyaan yang Tuhan selalu ingin tahu jawabannya. Dari mana kita bisa jawab? Lewat puji-pujian, lewat keseharian kita, lewat kita berdoa nggak sih sama Tuhan? Apakah kita akan selalu menyalahkan Tuhan dengan ada bencananya COVID ini? Apakah kita akan selalu menyalahkan Tuhan dengan bencana-bencana yang ada saat ini? No, jangan pernah salahkan Tuhan. Kita yang salah. Kita tidak pernah diam dalam hadirat Tuhan, menetap dalam hati Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Dan ku bersyukur menyembahmu, murni dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu.
mengucapkan syukur. Kita berterima kasih untuk Tuhan sampai saat ini kita masih ada. Kita terbebas dari virus COVID. Kita bukan salah satu yang terkena virus COVID. Kita bukan salah satu terkena bencana-bencana alam lainnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat semua yang Kau beri. Yes, Jesus. Kita nyanyikan satu kali lagi refnya aja dengan sungguh-sungguh. Ku rasakan kasih-Mu dan ku dengan kasih-Mu yang penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena hanya hadirat-Mu yang dapat memuaskan kami. Di tengah segala kegundahan yang terjadi di dunia ini, kami percaya duduk dekat dengan Tuhan. Yang di hadirat-Mu adalah tempat yang paling aman dan paling tenang. Sore hari ini kami bersyukur dan boleh sama-sama menyatukan hati, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, baik itu di gereja maupun di tempat kami masing-masing. Saat ini kami membuka hati kami. Kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan saat ini. Kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih tim PW. Shalom. Waduh, ada suaranya nih. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini bersuka cita kita bisa sama-sama bersekutu bersama-sama, baik itu di rumah Tuhan di gereja dan juga di tempat kita masing-masing. Semua siap mendengarkan firman Tuhan, amin? Ya, pada saat ini saya mau berbagi dengan teman-teman semua. Saya ambil judul khotbah pada saat ini adalah Friend of God. Ya, saya ambil dari kitab Yohanes 10 ayat yang ke-27. Yohanes 10 ayat 27. Saya bacakan dan kita menyimak semua, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Amin. Sebelum saya berbicara lebih lanjut,
saya ajak teman-teman semua untuk menyaksikan sebuah video klip. Minta tolong tim multimedia untuk menayangkannya. Silakan. Ya, puji Tuhan. Teman-teman semua, dalam kekristenan seringkali kita tahu dan kita dengar bahwa Tuhan itu digambarkan sebagai apa? Gembala. Dan bukan cuma digambarkan, memang Tuhan sendiri, Yesus sendiri menyatakan bahwa akulah gembala yang baik. Dan kita ini, kita semua adalah domba-dombanya. Nah, saya mau tanya, lewat tadi video klip yang sudah kita sama-sama saksikan, saya mau tanya bahwa sejak kita jadi orang Kristen, ya, sejak kita jadi orang Kristen, apakah kita pernah nggak mendengar suara Tuhan? Ada yang pernah dengar suara Tuhan? Bisa acungkan tangan? Waduh, mungkin kita bertanya ini, Pak, kalau suara Tuhan saya belum dengar, cuma kalau suara hantu sering dengar. Ya makanya mungkin ada yang apa? Yang karena takutnya makanya kalau bangun malam-malam mau pipis minta temenin papanya. Ada yang masih minta ditemenin? Nggak ada ya. Jadi ada mungkin yang bertanya, Pak, suara Tuhan itu kayak apa sih, Pak? Suara Tuhan itu seperti apa? Apakah suara Tuhan itu ada ehonya mungkin? Dio. Sudah makan belum? Belum. Atau seperti itu? Atau gimana? Suara Tuhan itu bentuknya seperti apa sih, Pak? Nah, saya mau bilang begini, mungkin suara Tuhan tentu saja bisa lebih keren dari apa yang tadi saya contohkan. Dan mungkin saja suara Tuhan itu bisa lembut sekali. Tapi saya mau bilang, teman-teman, ini perlu kita perhatikan dan penting. Bahwa sejak kita jadi orang Kristen yang lahir baru. Sejak kita jadi orang Kristen yang lahir baru, maka teman-teman semua, saya dan kita semua, itu sudah pindah tempat. Jadi sekedar orang yang beragama Kristen, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan pada saat Kristen lahir baru itulah dimulainya sebuah hubungan. Jadi saya mau bilang bahwa secara sederhana, secara umum, ya dengan mudah kita bisa menangkap satu pesan bahwa yang pertama, klik untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Untuk kita bisa tahu Tuhan bicara apa untuk saya. Maka yang pertama adalah poinnya, kita harus jadi anak Tuhan yang lahir baru. Pada waktu kita masih bayi, ada di dalam perut mama kita, ya. Pada waktu kita masih dalam kandungan mama kita, maka saya bisa katakan bahwa yang namanya anak, meskipun anak, tapi karena belum lahir, maka mama dan anak ini, ya, komunikasinya itu belum bebas. Ada keterbatasan. Tetapi lain halnya ketika anak itu sudah lahir, lalu ada frekuensi yang sama dalam dunia yang sama, maka anak itu mulai dapat dengan bebas dan dapat lebih jelas lagi mendengar suara mamanya, mendengar suara papanya dan orang-orang yang di sekitarnya. Jadi kata kuncinya adalah kita harus lahir baru ketika kita mau mendengar suara Tuhan. Jadi kalau seandainya ada yang bilang bahwa saya orang Kristen tapi seumur-umur ya belum ngerti dan belum pernah dengar suara Tuhan seperti apa, maka pertanyaannya adalah mungkin kekristenannya itu patut dipertanyakan. Karena mungkin saja dia cuma ikut-ikutan. Dia mungkin ke gereja dan mungkin tercatat sebagai anggota dalam sebuah gereja, tetapi dia belum mengerti, belum memahami yang namanya lahir baru. Makanya saya mau katakan lahir baru adalah pondasi yang paling penting buat setiap kita orang-orang percaya. Nah pertanyaannya, Pak, lahir baru itu kayak gimana sih, Pak? Apakah saya punya akte lahir kudu 2 gitu gimana? Jadi atau
Lahir baru itu apakah saya pertama, saya lahirnya di TMC misalnya, lalu lahir yang kedua di gereja, seperti itu. Jadi lahir baru itu bukan urusan surat, lahir baru itu bukan urusan tempat, tetapi lahir baru itu sama dengan sebuah kata yang namanya bertobat. Bertobat itu seperti gimana, Pak? Bertobat itu adalah kita membuka hati kita, kita mengundang Yesus. Lalu dengan sadar, kita mengakui dosa kita. Kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Dan lalu apa? Lalu dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Masuklah di dalam hati. Dan sejak menit itu, sejak saat itu, Anda dan saya, teman-teman semua, mengalami yang namanya dijadikan baru. Nah, bertobat itu gimana, Pak? Bertobat itu apakah saya harus ingat terus dosa-dosa saya, sehari nangis 3 kali, ya? Atau misalnya bertobat itu kita seharian di gereja. Kalau ke gereja seperti ini, saya nggak mau pulang. Saya bertobat, saya mau dekat terus sama Tuhan. Ya, sampai-sampai masih ayat sama Pak Satpam mungkin harus ngajak kita pulang. Ayo pulang, karena kalau nggak pulang, saya nggak bisa tutup gerbang. Jadi bertobat itu ya adalah sebuah keputusan. Sebuah kesadaran di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Untuk meninggalkan kebiasaan yang lama dan berbalik dan memasuki gaya hidup, pola hidup, kebiasaan-kebiasaan yang baru, pemikiran yang baru. Jadi, saya mau katakan bahwa ketika kita sudah lahir baru, pasti kita dapat mendengar suara Tuhan dan Tuhan pasti bicara dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada di hati kita. Ada sesuatu yang kita alami, apalagi kalau kita makin dewasa. Seorang anak kalau makin dewasa, komunikasinya dengan papanya, dengan mamanya, dengan orang sekitarnya pasti menjadi lebih baik. Jadi teman-teman, yang perlu diingat bahwa Tuhan itu pribadi. Dan yang namanya pribadi, itu pasti ada satu kata yang melekat dalam dirinya, yaitu apa? Adanya komunikasi. Sediam-diamnya kita nih, ya, orang kan ada yang ceria, yang sanguin, ada yang pendiam, melankolis. Pasti meskipun pendiam, ya, dia pasti ada komunikasi. Nah, sekarang begini, caranya Tuhan bicara itu gimana? Nah, caranya Tuhan bicara, saya mau kasih contoh ya. Caranya Tuhan bicara itu macam-macam caranya. Yang pertama misalnya, Tuhan bicara secara langsung. Nah itu kita bisa baca di Alkitab, banyak Tuhan bicara langsung kepada tokoh-tokoh Alkitab, misalnya kepada Musa, kepada Abraham dan lain sebagainya. Itu secara langsung. Atau Tuhan juga bisa bicara itu lewat dalam hati kita. Contohnya ada satu kretek di dalam hati, ya, Tuhan bicara, misalnya, kamu jangan pergi ke sana, bahaya. Pengen pergi ke sana tapi ada satu dorong kayaknya nggak sejahtera. Aduh, akhirnya nggak jadi. Dan akhirnya apa? Oh ternyata tahu, ternyata di sana terjadi satu hal yang membahayakan. Atau Tuhan juga bisa bicara seperti sekarang ini, seperti firman Tuhan yang disampaikan. Ya lewat kita dengar khotbah di gereja, atau kita lihat YouTube, atau kita baca Alkitab sendiri di rumah. Atau firman Tuhan juga bisa disampaikan, Tuhan kita bisa dengar suaranya lewat apa? Lewat mimpi Tuhan bisa bicara. Tuhan bisa bicara lewat mimpi. Ya, sampai hari ini Tuhan bisa bicara lewat mimpi. Bukan cuma pada Yusuf, bukan cuma kepada Yusuf zaman dulu dan Yusuf suami Maria dan mungkin mimpi-mimpi yang lain. Dan Tuhan juga bisa bicara dengan peristiwa. Ketika melihat sesuatu, lalu kita teringat akan firman Tuhan yang beberapa waktu yang lalu kita sudah dengar. Lalu kita lihat, oh ternyata ini maksudnya. Pada waktu dulu saya belum ngerti, tapi setelah lihat peristiwa ini, cuma lihat kejadian, ternyata oh Tuhan bicara. Teman-teman, saya mau cerita pengalaman sedikit. Sekian tahun yang lalu, jadi pada waktu saya masih baru punya anak satu, ya, anak saya yang pertama yang besar, yang sulung, namanya Jesslyn. Dia waktu itu ngasih usia sekitar 3 tahun kurang, ya.
pada waktu saya masih di Bandung dan pada waktu itu saya masih bekerja sekuler dan pada waktu itu pulang sore saya masuk rumah dan hari itu hari yang cukup melelahkan karena banyak pekerjaannya dan ada masalah dalam pekerjaan. Biasa kalau ada masalah dalam pekerjaan kadang-kadang suka kebawa ke rumah. Nah, lalu sampai di rumah tentu saja pengennya kan kita istirahat, tenang gitu kan. Pengen tenang, ternyata begitu nyampe rumah, saya masuk rumah lalu anak saya yang masih baru satu ini berbuat ulah dan akhirnya ini memacu dan memancing emosi saya. Memancing emosi saya sampai akhirnya saya teringat bahwa lagi kemarin-kemarin dia ini berjanji nggak mau nakal lagi dan melakukan hal seperti ini. Lalu saya teringat dengan janjinya dia. Lalu saya, waduh, saya akhirnya apa? Kepancing emosi saya. Ya, saya marahin itu anak. Marahin. Akhirnya apa? Setelah itu saya tinggal, lalu saya masuk ke kamar. Lalu pada waktu itu sore udah agak gelap ya, menjelang maghrib udah seperti itu. Saya masuk kamar, saya tutup pintu, lalu saya merebahkan diri saya. Agak nafsu gitu. Salah, gitu ya. Lalu saya ingat betul, ketika nggak lama dari itu, ya, lalu di telinga saya sebelah kanan, saya masih ingat sampai hari ini, ada satu suara, teman-teman, ada satu suara dan suaranya itu begitu teduh suaranya. Suara itu berkata begini, kenapa? Kamu kesel ya? Saya begitu kaget karena saya tahu di kamar itu nggak ada siapa-siapa. Dan lampu juga belum sempat saya nyalain. Agak gelap memang. Kenapa? Kamu kesel ya? Lalu saya kata sambil berbisik, ya cekel sama anak. Keselin aja. Terus suara kedua berkata seperti ini. Kamu juga kan suka seperti itu. Udah berapa lama? Saya cuma diam dan saya nggak dengar apa-apa lagi. Udah berapa lama akhirnya, tanpa saya sadari, saya seperti dihadapkan flashback berbagai hal yang saya buat. Saya berjanji sama Tuhan mau begini, saya begini. Tapi ternyata kenyataannya nggak seperti janji yang saya ucapkan sama Tuhan. Lalu tanpa saya sadari, saya menitikkan air mata. Dan saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Pada saat itu, Tuhan bicara sama saya lewat dua hal. Yaitu lewat suara langsung dan sebuah peristiwa. Dan hari itu, saya bertobat dan saya janji Tuhan, saya nggak mau seperti anak kecil. Yang cuma janji-janji, tapi saya tidak bisa menepati. Tolong saya, supaya saya bisa melakukan apa yang kau mau dan saya mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Yang paling penting teman-teman, bukan bagaimana caranya Tuhan bicara. Apakah lewat langsung kah, apakah lewat mimpi kah, apakah lewat apa. Bukan seperti dan bukan seberapa sering dan seberapa jelasnya Tuhan bicara sama kita. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana respon. Bagaimana respon kita setelah mendengar suara itu? Bagaimana respon setelah kita mendengar firman itu? Kita taat apa enggak? Ini yang jauh lebih penting dan menyukakan hati Tuhan. Dan apakah yang Tuhan bicarakan itu mempengaruhi enggak dan mengubah hidup? Jangan-jangan Tuhan udah bicara bolak-balik, tetapi kita tetap mengeraskan hati, bahkan pura-pura enggak dengar. Ini poin yang pertama, teman-teman. Yang pertama adalah kita harus lahir baru. Dan poin yang kedua, ketika kita mau belajar untuk mendengar suara Tuhan, adalah hubungan. Hubungan akan membuat kita makin peka. Nah, kita kan tiap hari interaksi ya, sama keluarga misalnya, sama papa mama kita, adik kakak kita, atau waktu kita sekolah onsite kemarin, kita ketemu dengan teman-teman kita, ketemu dengan guru-guru kita, ketemu dengan bapak parkir dan sebagainya.
atau yang seperti saya di kantor gereja, saya ketemu dengan teman-teman sekret. Saya ketemu dengan teman sekret dan saya yakin kita semua sepakat bahwa ketika kita makin sering ketemu, kita makin hafal betul ciri-ciri seseorang. Contohnya, saya hafal betul ya dari langkahnya saja ketika saya di kantor, ketika misalnya Kak Sani, wah ini Mas Sani. Atau waktu dulu masih ada Kak Weni yang kita tahu, wah ramenya, wah ini mau Weni. Atau siapa? Tapi beda kalau yang datang itu bukan orang kantor, karena kan jarang ketemu. Contohnya Marcel. Tiba-tiba, ada Marcel. Kenapa? Karena saya enggak tiap hari ketemu sama Marcel. Ketika kita sering ketemu, tentu kita akan makin akrab dan makin tahu akan hal-hal yang kecil sekalipun. Satu kali saya ditelepon dan saya angkat telepon saya, nomor tidak dikenal. Nomor tidak dikenal dan siapa ya? Kalau nggak diangkat takutnya penting. Saya angkat. Begitu saya angkat, lalu dari sana ada suara, halo, dengan saudara Marga. Oh ya, betul Pak. Dari mana Pak? Saya dari kepolisian. Oh, ini bener nggak nih? Nanti besok, apakah saudara Marga bisa ketemu dan datang ke kantor polisi? Aduh, saya ini guyonan atau beneran? Lalu saya pancing lagi, saya tanya ini, tanya itu. Akhirnya saya akhirnya memberanikan diri untuk OI ya. Saya punya teman waktu SMA dulu ya, namanya OI. Nama Indonesianya Halim Santoso, tapi kita sering menyapanya dengan OI. Lalu akhirnya dia nggak bisa menahan tawa, meledak ketawanya. Wah, lalu akhirnya kita mulai ngobrol pakai bahasa Dewa. Karena kami sama-sama lahir di Cirebon, waduh mulai bahasa Dewa. Pribeng kabar ya, akhirnya dia itu pada saat itu dia tinggal di Prancis. Ya, jadi dia tinggal di Prancis. Kita sama-sama satu sekolah, cuma ya jauh di sana, saya di sini. Akhirnya sekarang ya, cuma tapi beda-beda dikit lah. Sana Prancis, saya juga kan Prancis juga. Ya, perapatan Ciamis maksudnya ya kan. Ya, jadi Ciamis, belok kiri sedikit, Karangresik masuk Tasikmalaya. Ya, jadi teman-teman bahwa saya bisa kenal dia betul, kenapa? Karena waktu dulu SMA, saya sering ketemu sama dia, sering main sama dia, karena waktu itu kita suka main musik bareng. Saya sering makan bareng, saya sering ngumpul sama dia. Akhirnya apa? Walaupun dia berusaha mau bercandain saya akhirnya ketahuan, nebak saya. Oh, ya itulah kekuatan hubungan. Kita akan makin peka dengan suara lawan kita bicara. Hari ini saya mau ajak teman-teman semua untuk apa? Untuk pindah area. Dari sekedar orang Kristen kebanyakan, hanya sekedar beragama Kristen, hanya sekedar mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi saya mau mengajak kita pindah status. Dari orang Kristen menjadi anak Tuhan. Dan menjadi anak Tuhan, ada satu hal yang penting dan pasti terbangun, yaitu apa? Hubungan yang akrab. Teman-teman ini penting, ya, ini penting ya. Saya mau bilang begini, ini rahasia, ya. Makanya saya bilang pelan-pelan aja. Tapi mau dibagiin juga ke yang lain nggak apa-apa. Semakin kita dekat sama Tuhan, ini penting. Catat. Maka sebenarnya yang untuk itu kita. Semakin kita dekat sama Tuhan, maka yang untung itu kita. Sekian tahun yang lampau, ada seorang bocah remaja, dia tinggal di sebuah kota kecil, dan dia sederhana, tinggal di pinggiran bantar sungai. Dia suka, ya anak-anak kampung gitu. Ada teman-temannya yang sering ngumpul, tapi juga ada teman-teman yang gak terlalu dekat sama dia, mungkin karena status sosialnya berbeda. Tetapi ini cerita zaman dulu, tapi zaman sekarang, anak-anak, teman-teman yang dulu gak mau dekat sama dia, sekarang pengen dekat sama dia. Ngakunya, oh itu teman saya tuh, oh itu teman saya tuh. Ada gurunya juga, oh itu pernah diajar sama saya. Waduh, dulu dia baik. Dan orang itu ternyata namanya Joko Widodo. Coba, teman-teman bisa bayangkan,
Orang yang semodel Bapak Presiden kita Joko Widodo, pada waktu dia belum jadi apa-apa, semua orang merasa dia bukan siapa-siapa. Tetapi ketika dia sudah jadi presiden, semuanya mau dekat sama dia. Karena apa? Kayaknya kalau dekat sama presiden, ya moga-moga kita dapat kecipratan untung. Ini kita baru dekat sama presiden. Saya tidak merendahkan, beliau adalah pemimpin kita. Tetapi dibandingkan dengan Tuhan, Bapak Presiden tentu saja nggak ada apa-apanya. Mau mindahin ibu kota aja dari Jakarta ke Kalimantan itu susahnya minta ampun. Perlu prosedur, perlu persetujuan apa segala macam. Nah Tuhan mau minta izin sama siapa? Nggak perlu minta izin sama siapa-siapa. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan ucapkan itu jadi. Maka saya pikir-pikir, benar ya. Kalau kita dekat sama Tuhan, itu luar biasa dampaknya. Tetapi anehnya, masih banyak juga orang yang nggak mau dekat sama Tuhan. Dalam Mazmur 65, ada sebuah ayat yang bagus dan kita mau baca hari ini. Bunyinya seperti ini. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Amin. Teman-teman bisa perhatikan ayat ini. Ini ditulis bahwa berbahagia orang yang suruh engkau mendekat untuk diam di pelataranmu. Pelataran apa sih? Pelataran itu tempat parkir, teras. Kalau kita masuk gereja, ya, setelah pintu gerbang, itu ada teras. Nah itu mirip dengan pelataran. Nah orang yang menulis ayat ini, orang yang begitu senang ketika apa? Dia merasa diundang, dekat, bahkan diam di pelatarannya aja udah senang. Apalagi suruh masuk, diam di pelatarannya aja, aduh udah senangnya. Karena dia ngerti bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, dia kenyang dengan segala yang baik. Jadi kalau mau teman-teman mau mengalami kebaikan Tuhan, bukan kebaikan yang sentret-sentret, tapi kebaikan yang mengenyangkan hati kita dan mengenyangkan hidup kita, maka kita harus memiliki hati yang rindu untuk mendekat kepadanya. Ketika kita ada orang yang spesial di hati kita, ketika kita punya janji ya, kayaknya kita excited banget yang ketemu sama orang itu. Tapi beda kalau orang itu adalah biasa-biasa saja buat saya. Tapi orang itu penting, maka dia pasti excited. Teman-teman tahu penulis ayat ini siapa? Penulis ayat ini adalah namanya Daud. Dia adalah Raja Israel. Raja Israel yang dalam masa pemerintahannya, bangsa Israel mengalami kejayaan dan kemasyuran yang sangat terkenal. Dan sampai hari ini Daud diakui sebagai raja yang paling populer dan paling berpengaruh di Israel. Saya mau tanya, Daud lulusan sekolah mana? Tahu nggak ya? Atau Kasani? Anak SDT pasti tahu. Daud lulusan sekolah mana? Mana ya? SD Ciptapet? Daud itu lulusan universitas, namanya UPR. Mungkin si Michael yang UPH nanya, Pak, UPR dekat UPH bukan Pak? Bukan, UPR itu singkatan dari Universitas Padang Rumput. Daud secara pendidikan, maaf Pak Daud tanya, di bawah kita semua. Tetapi ada satu hal yang membedakan, yang membuat orang yang sangat sederhana ini, orang yang seringkali dikucilkan oleh orang tuanya, bahkan oleh kakak-kakak, dan tidak dianggap oleh orang-orang di sekitarnya, dan kerjaannya hanya ngurusi domba yang 2-3 ekor. Tapi ada satu hal yang kita bisa tangkap hari ini. Apa rahasia seorang Daud? Yaitu adanya hubungan dengan Tuhan. Ini yang membuat Daud, walaupun dia bukan orang yang sempurna, ya kayak kita-kita ini, tapi mendapatkan tempat yang spesial di hati Tuhan. Sampai-sampai tidak banyak yang ditulis dalam Alkitab. Aku menemukan Daud ini seorang yang berkenan di hatiku. Poin yang ketiga, yang terakhir adalah
Bagaimana caranya supaya kita boleh mendengar suara Tuhan, menjadi sahabat Tuhan? Adalah poinnya adalah rendah hati. Saya mau tanya teman-teman, teman-teman lebih senang bergaul, ngobrol dengan teman yang sombong atau dengan yang rendah hati? Dengan orang yang ngomongnya setinggi langit, tapi padahal kualitasnya hanya setinggi tiang jemuran. Atau dengan orang yang biasa-biasa aja, tapi setelah kita tahu, orang ini keren banget. Dan kan setelah diajak ngobrol banyak, enak juga, asik juga ngobrol sama orang ini. Saya percaya kita masih manusia normal, dan saya dan teman-teman semua pasti sepakat. Kayaknya rese kalau ngobrol sama dia, omongnya aja yang gede. Kalau diomongin susah apa segala macam, susah diatur, susah dinasehati. Nah, hari ini saya mau katakan, Bang, bisa jadi Tuhan juga lama-kelamaan, ini ya versi saya, tapi mungkin Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang saya pikir. Bisa jadi, mungkin ya, Tuhan jadi malas ngomong sama kita kalau kita adalah orang-orang yang gak mau dengar suara. Diingetin berkali-kali, tapi pura-pura gak tahu. Saya mau katakan ini bahaya. Bahaya, celaka lulas. Ya. Jadi kalau mungkin sebagai seorang sahabat kita bisa cocok sama teman kita misalnya, karena banyak kesamaan. Tetapi ketika ada orang yang asalnya nggak cocok, asalnya nggak banyak kesamaan, tapi setelah makin dekat, makin cocok. Karena bergaul dekat, terpengaruh. Saya percaya, walaupun kita dari latar belakang yang berbeda-beda, dan kita semua dari golongan yang sama adalah orang berdosa, status kita semua sama, orang berdosa. Ya, siapapun itu. Tapi ketika kita makin bergaul sama Tuhan, kita makin serupa dan mirip dengan Dia. Itu seharusnya. Ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu orangnya rendah hati, Dia adalah Tuhan yang mau menjadi sama dengan kita dan Dia menanggalkan segala-galanya demi kita semua. Apakah hari ini saya mau coba kita bercermin, hati kita rela nggak, mau nggak dibentuk oleh Tuhan? Hati yang mau dibentuk modalnya cuma satu, hati yang lembut. Kalau tanah sudah keras itu susah, ya. Tapi kalau tanah hati kita lembut, hari ini saya mau katakan, milikilah hati yang lembut yang mau diajar. Tuhan cari dan senang banget dengan orang yang seperti itu. Dan saya percaya kita siap-siap satu saat dipromosikan oleh Tuhan. Teman-teman semua, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ayat terakhir. Kita mau perhatikan ayat ini. Bacakan. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teman-teman, hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi sahabat Allah, menjadi sahabat Tuhan. Ada poin lahir baru, teman-teman musik, kalau ada poin lahir baru, kita harus memastikan jangan sampai kita nggak ngerti Tuhan itu kayak apa sih. Tuhan itu pernah nggak sih ngomong sama saya? Dan yang kedua adalah hubungan. Ini penting banget. Kita jangan sampai cuma jadi orang Kristen yang seminggu sekali kontak Tuhan pas hari Sabtu atau hari Minggu. Enggak. Kita perlu ada komunikasi hubungan dengan Tuhan tiap waktu. Pujian yang tadi kita nyanyikan, kita mau tinggal di hadirat Tuhan, mendengar suara, memandang wajahnya, sebuah kata-kata yang bagus. Tapi apakah itu benar-benar kita mau lakukan, bukan cuma sekedar rayuan gombal semata. Hari ini poin yang ketiga, rendah hati. Mari rendahkan hati kita, buka hati supaya kita jadi anak-anak Tuhan, ya, menjadi sahabat Allah. Mari sebelum tutup, nyanyikan sebuah pujian. Ku ingin selalu
bersekutu dengan ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu biarlah dalam hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu dan dalam hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Tuhan bicara lagi sama kami hari ini. Tuhan, kami gak mau menjadi pribadi-pribadi yang mengeraskan hati. Ada banyak kali, sudah banyak yang Engkau sampaikan dengan berbagai macam cara. Tapi apakah kami melakukannya? Itu yang tahu adalah Tuhan dan kami sendiri. Dan hari ini kami mau mengubah dan membaharui komitmen kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang bukan cuma sekedar jadi orang Kristen, tapi kami mau menjadi anak-anak-Mu yang membangun hubungan seperti seorang sahabat. Berkat-Mu atas kami semua yang sudah mendengar, baik itu yang ada di gereja maupun ada di rumah, supaya firman ini tidak berlalu sia-sia, tapi ini adalah sebuah pengakuan dan kerinduan kami untuk kami selalu membangun hubungan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Pak Marga yang udah melayani kita di ibadah remaja hari ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk boleh beribadah hari ini. Semoga setiap kita boleh mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Setiap kita juga boleh merasakan Tuhan hari ini. Biarlah hari demi hari kita tidak hanya melakukan rutinitas kita sebagai orang Kristen, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai generasi-generasi muda, boleh terus memberi yang terbaik buat Tuhan dan hidup kita jadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih buat semuanya. Setelah ini teman-teman boleh langsung pulang ke rumah masing-masing karena kita harus mematuhi protokol kesehatan. Jangan berlama-lama untuk berkumpul, baik nongkrong ataupun ingin bersama teman-teman yang lain mau ketemu-ketemu. Mungkin boleh diatur waktunya seperti itu. Jadi teman-teman thank you banget untuk semua yang melayani hari ini. Worship team, multimedia, soundman, kameramen, semua yang terlibat hari ini. Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semua. Mari kita bangkit berdiri, kita sekali lagi berdoa untuk pulang. Satu lagi, saya lupa. Jangan lupa teman-teman yang belum terlibat dalam Komsel, nanti akan dihubungi per kelas masing-masing, misalnya kelas 8 sampai universitas. Nanti kalian akan dihubungi oleh PKS kalian masing-masing. Dan saya berharap kita semua boleh bertumbuh di dalam Komsel, tidak cuman mengenal teman-teman, tapi kita juga mau lebih lagi mengenal Tuhan itu siapa. Dan kita semua sama-sama boleh jadi berkat juga bagi banyak orang gitu. Jadi teman-temanku semuanya, saya berharap jangan hanya jadi orang Kristen yang tidak terlibat apapun, tapi jadilah orang Kristen yang seperti bagaimana Tuhan mau atas hidup kita. Jadi saya berharap semua kita boleh bertumbuh di dalam Komsel, kita boleh jadi berkat di sana untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, untuk sesama kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur Tuhan kami naikkan pada malam hari ini.
bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan masih menjagai kami, Tuhan masih melindungi kami, Tuhan masih menyertai kami. Banyak orang di luar sana yang sudah terkena COVID-19, banyak orang di sana yang di luar dugaan kami, mereka semua kena musibah. Hari-hari ini dengan jatuhnya pesawat, hari-hari ini dengan banyaknya bencana alam yang terjadi di luar kota, di dalam negeri kami ini Tuhan. Tapi hari ini kami masih bisa bernafas, kami masih bisa sehat, kami masih bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Berikan kami terus hati yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Hidup kami bukan cuma tentang kami Tuhan, tapi hidup kami juga tentang Tuhan. Berikan kami roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Berikan kami hati yang lembut. Berikan kami kehidupan yang jauh lebih baik, yang lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Karena kami percaya waktu kami mau dekat dengan Tuhan, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang terbaik itu atas hidup kami. Terima kasih untuk sore malam hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap mereka yang sudah melayani hari ini, teman-teman kami semua. Terus berikan hikmat-Mu yang berlimpah-limpah, berikan mereka kerendahan hati. Bukan hanya tentang pelayanan, tapi tentang hati mereka kepada Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan yang menyertai mereka. Engkau juga berkati Pak Marga yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai dia lebih lagi. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kewibawaan daripada Tuhan. Tuhan pakai keluarganya dengan berlimpah-limpah dari apapun yang dia lakukan dalam pelayanannya. Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami, berkati bangsa negara kami, berkati keluarga kami, berkati setiap orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ini doa kami mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang engkau cita-citakan. Tuhan memberkati setiap langkah kehidupanmu. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah bagi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you guys. Selamat malam minggu. Tuhan memberkati kita semua.